Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap hari pasar ini sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau khutbah zuhur. Dan insyaallah tausiah yang ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Heldi Yuriando At-Tibawani. Sambil menunggu jemaah dari berwudu ataupun yang masih dalam perjalanan. Dan Pak Ustaz, waktu tempat persilakan dengan segala hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa qala aidan, raqima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Sadaqallahul azim wa sadaqun nabiyyul karim. Sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam di setiap keadaan kita. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Sidang jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, izinkan kami menyampaikan kajian di zuhur yang mulia ini di hari di tanggal ke-25 Rajab. Itu artinya tinggal menghitung hari lagi, lebih kurang 4 hari lagi Rajab, bulan Rajab akan meninggalkan kita. Oleh karena itu, yang 4 hari yang tinggal ini, apa yang bisa kita muliakan di Rajab ini untuk amal-amal soleh kita. Sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, di zuhur yang mulia ini ingin kami sampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Imam Tirmizi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raqima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Raqima celakalah, raqima celakalah, raqima celakalah, kata Rasul. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang celaka yang kau maksud? Nah, Rasulullah mengatakan celaka sampai 3 kali. Siapa ya Rasulullah? Orang yang celaka itu, kata Rasulullah, rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Ketika namaku disebut di sisinya, kata Rasul, tapi dia tak mau berselawat kepadaku. Ini orang yang celaka, kata Rasulullah. Begini contohnya, ketika ada MC, ketika ada pembawa acara,
ketika ada ustaz mengajak, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata mulut kita pelit, ternyata bibir kita tak mau mengucapkan selawat yang sama ataupun yang pendek. Sallu alaih. Orang ini termasuk orang yang celaka, kata Rasul. Di besok kalau ada orang mengajak kita berselawat, sambunglah selawat yang diajak itu. Kalau tak mau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, paling pendek sallu alaihi. Ini hadisnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari hadis Imam Tirmizi. Begitu Rasulullah rogima amfu rajulin zukirtu innahu falam yusalli alayya. Ini perlu kita cermati. Jadi di acara-acara dimanapun kita ada pengajian, ada MC pembaca mengajak kita bersalawat. Yang kedua adalah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh juga sallu alaihi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Jangan pelit dalam hadisnya Rasul katakan orang yang paling pelit itu bukan orang yang tak mau bersedekah, bukan orang yang tak mau berinfak, tapi orang yang pelit itu ketika nama disebut di sisinya, tapi dia tak mau menjawab nama atau selawat yang sama. Diceku satu, pelit satu. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, masih dalam hadis yang sama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Rogima anfu rajulin adraka indahu abwabal kibar falam yadkhulul jannah." Ini yang kedua. Celakalah 3 kali seseorang yang kedua orang tuanya masih hidup, mak ayahnya, oma ayahnya masih hidup, ayah bundanya masih hidup, papi maminya masih hidup, umi adiknya masih hidup, tapi anak ini tak mendapat jaminan surga. Ini orang yang celaka yang kedua. Ataupun kata Rasul, hidup salah satunya. Ini perlu kita cermati. Ada orang yang hidup orang tua keduanya yang sudah renta, tua, tetapi anaknya tak mendapat jaminan surga, sementara mak ayah itu adalah kunci surga bagi seorang anak. Kenapa? Karena dia durhaka, karena dia tak berbakti kepada orang tuanya, jadi tak dapat jaminan surga. Rogima, celaka anak yang demikian. Seyogianya bagaimana? Ketika ada orang tua kita masih hidup, udah dijamin seharusnya surga itu untuk kita sebagai seorang anak. Oleh karena itu, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, ayo yang hari ini orang tuanya yang belum dapat jaminan surga untuk anaknya, mari bergegas. Bagaimana caranya? Ustaz? Mudah. Cari tanya mak ayah mau makan apa hari, mak ayah apa kesukaannya, hari Ahad, hari Jumat, datangi, tanya, telepon. Mau dibawakan buah pir 2 buah, salak setengah kilo. Buat apa yang menjadi mendatangkan surga untuk kita. Yang jauh mak ayahnya sekali 3 hari telepon. Jangan sampai anak durhaka, menang kerinduan orang tua kita saat ini. Yang jauh orang tuanya hari ini, yang sempat dikirim duit sekali sebulan, kirim. Kapan dapatnya silakan. Jangan orang tua kita masih hidup tapi tak mendapat surga kita. Celaka anak yang demikian. Ibnu dimuliakan oleh Allah. Ibnu Umar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Ibnu Umar? Ya Rasulullah, aku ingin melihat Allah tersenyum kepadaku. Ini luar biasa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Suatu ketika Ibnu Umar pernah bertanya kepada
Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin melihat Allah tersenyum kepadaku. Bagaimana caranya ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah SAW? "Wahai Ibnu Umar, kalau ingin engkau Allah melihat tersenyum kepadamu, maka buatlah senyum di wajah ibumu." Hal yang sebenarnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi hari ini banyak, kapan terakhir kita membuat mak kita tersenyum? Atau hari ini mak kita sudah meninggal, kapan terakhir kita buat dia tersenyum? Apa yang membuat tersenyum? Hampir 2 buah, salak setengah kilo, ikan patin yang dibakar mungkin dibawakan untuknya. Tersenyum mak kita, maka ketika itu kan Rasulullah SAW, Allah tersenyum. Ketika Allah tersenyum kepada kita, maka rahmat Allah tercurahkan kepada kita, maka dapatlah kita hadis ini, jaminan surga untuk kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kapan terakhir kita buat mak ayah orang tua kita tersenyum? Atau menjelang kematian dia dulu yang murka didapatkan? Alhamdulillah. Oleh karena itu buatlah, cari tempat, cari waktu, cari apa yang bisa membuat dia tersenyum. Nak banyak, nak perlu yang berat-berat yang ada hari ini orang tuanya dijumpa tuh dikejar. Sekali sepekan datangi rumahnya, mak mau dimasakkan apa, mak mau beli apa, ayah mau dibelikan apa. Ketika mereka tersenyum, maka saat itu Allah mencurahkan rahmatnya. Jangankan rahmatnya, surga dijaminkan oleh Allah untuk anak yang demikian. Jangan sampai kita mendapat rogimah celaka dari baginda Rasulullah SAW. Mungkin ini kajian yang singkat. Ibu dan dimuliakan oleh Allah, sidang mazur yang dimuliakan oleh Allah, semoga bisa menjadi cambuk untuk kita. Ketika ada nama Rasulullah diucapkan, kita sambung sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai kita orang yang celaka dikatakan oleh Rasulullah, mak ayah kita masih hidup, keduanya atau salah satunya, tapi jangan sudah dapat oleh kita. Carilah waktu-waktu termantap itu isi yang bisa mendatangkan surga dijamin oleh Rasulullah untuk seorang anak, termasuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, bukan maksud menggurui, tapi saling mengingatkan kita tentang kebaikan agar tetap di jalan sunnah Rasulullah, perintah Allah dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Kalau kita bicara tentang mak ayah, akan selesai. Oleh karena itu kita yang praktekkan sehari-hari. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.